Hai, aku Anzani dan aku admin dari channel Sahabat Ilmu. Beasiswa LPDP akan segera dibuka di tahun 2023, tepatnya di bulan Januari ini. Kalian udah pilih jalur masuk mana yang akan kalian pakai untuk nanti apply beasiswa LPDP? Kalau bingung atau belum tahu, simak videonya berikut ini. Beasiswa LPDP 2023 dibuka. Ini dia bocoran jalur masuknya. Nah, sebelum ke videonya, buat teman-teman yang baru nonton video dari channel Sahabat Ilmu, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu biar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik seputar beasiswa dan tips trik yang lainnya. So, kalian jangan lupa tonton videonya sampai habis. Beasiswa LPDP sendiri direncanakan akan dibuka pada tanggal 25 Januari 2023. Nah, buat kalian yang belum persiapan, ayo persiapkan dari sekarang. Untuk jalur masuknya sendiri, direncanakan akan ada 3 jalur masuk. Pertama, ada beasiswa afirmasi, yang kedua ada beasiswa targeted, dan ketiga ada beasiswa umum. Jadi rencananya akan dibagi ke dalam 3 jalur masuk. Nah, sedikit tips dan trik dan info menarik buat teman-teman yang baru pertama kali apply beasiswa LPDP. Awal pertama yang harus teman-teman tentukan adalah jalur masuk mana yang akan teman-teman pilih. Karena antara satu jalur masuk dengan jalur masuk yang lain akan ada perbedaan, baik itu dari segi administrasi yang harus diupload. Dan mungkin ada beberapa tahapan yang ada yang di skip atau ada tahapan yang ditambah. Jadi antara jalur masuk satu dengan jalur masuk yang lain tentunya berbeda. Namun secara keseluruhan untuk tahapan-tahapannya sama, melalui tahapan-tahapan yang sama, dan untuk pembiayaannya pun atau beasiswa yang diterima itu nanti sama. Kita akan coba kupas satu persatu jalur masuk ini secara singkat. Mulai dari yang pertama, ada jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi sendiri terbagi ke dalam 4 jalur masuk lagi, yaitu bagi teman-teman yang merupakan kualifikasi yang memenuhi. Pertama, ada sebagai putra-putri Papua. Yang kedua, ada yang tinggal atau berada pada zona daerah afirmasi. Yang ketiga, yang termasuk ke dalam kategori prasejahtera. Dan yang keempat adalah teman-teman penyandang disabilitas. Dari keempat kategori ini nantinya bisa masuk menggunakan jalur afirmasi. Nah, kira-kira kenapa sih ada yang namanya jalur afirmasi atau mungkin lebih bisa dibilang jalur khusus gitu? Apakah administrasinya berbeda? Next video kita akan share apa perbedaan dari ketiga jalur masuk ini. Tadi ada afirmasi, ada targeted group, dan juga ada jalur umum. Next, kita akan bahas selanjutnya untuk jalur masuk beasiswa targeted. Untuk beasiswa jalur targeted dibagi lagi ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama ada penguatan sektor publik yang bisa masuk ke dalam jalur masuk ini terdiri dari 5 komponen. Pertama adalah bidang pendidikan, di mana LPDP berkolaborasi dengan Kemendikbud dan Kemenak. Yang kedua ada jalur kesehatan, nantinya akan membiayai para dokter yang akan berkuliah, entah itu dokter spesialis, subspesialis, atau fellowship, dan juga beasiswa dokter praktisi. Selanjutnya yang ketiga, untuk pelayanan publik, ini dikhususkan untuk para PNS, TNI, atau Polri. Keempat, ada di bidang keagamaan yang akan membiayai untuk para kader, ulama, atau perempuan, dan UIII. Dan yang kelima, ada di sektor reformasi birokrasi, di mana LPDP nanti ada kerjasama dengan beberapa negara seperti Korea Selatan. Untuk lebih lengkapnya, kita nanti tunggu booklet di tanggal 25 Januari terkait dengan jalur-jalur masuk ini biar teman-teman lebih jelas. Jadi ini sekedar gambaran saja buat teman-teman yang lagi persiapan mau ikut LPDP di tahun 2023, terkhususnya di tahap pertama.
Selanjutnya untuk targeted group, masih targeted group, ada yang pokok kedua, yaitu di sektor penguatan industri. Untuk penguatan sektor industri sendiri terbagi ke dalam 3 komponen lagi jalur masuk, mulai dari yang pertama adalah kewirausahaan atau industri digital atau kreatif, yang kedua ada hilirisasi industri, dan yang ketiga ada industri yang bergerak di bidang kesehatan, biotek atau biomedis. Itu dia untuk jalur masuk di komponen targeted group. Selanjutnya ada jalur masuk beasiswa LPDP di jalur umum. Untuk jalur umum, seperti tahun-tahun sebelumnya, terdiri dari 2 jalur masuk lagi, ada jalur reguler dan juga ada jalur PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia. Nah, sedikit info untuk teman-teman yang udah insecure nih ngeliat dari tadi jalur masuk pertama dan kedua, ternyata tidak masuk kualifikasi itu, tenang saja. Teman-teman bisa coba untuk jalur masuk yang ketiga ini, yaitu beasiswa umum. Asalkan teman-teman memenuhi syarat dari beasiswa umum ini, teman-teman juga bisa ikutan. Nah, untuk lengkapnya, seperti apa jalur masuk reguler dan jalur masuk untuk ke perguruan tinggi utama dunia ini, nanti kita akan tunggu rilis dari LPDP di tanggal 25 Januari 2023, dan teman-teman terus pantau channel Sahabat Ilmu karena nanti akan aku update info-info menarik beserta tips dan trik gimana caranya lulus beasiswa LPDP untuk di tahun 2023 ini. So, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu biar teman-teman gak ketinggalan info-info menarik seputar edukasi, tips dan trik, dan juga tentunya info beasiswa terkhusus beasiswa LPDP. Dan buat teman-teman yang masih bingung atau punya pertanyaan pas lagi mempersiapkan nih, lagi persiapan dan punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis di komentar YouTube. Dan oh iya, aku juga open jasa. Jadi dulu tuh aku sering buka dari tahun 2020, 2021, aku sering buka 2020, 2021, 2022, aku sering share-share tentang info-info beasiswa LPDP ini. Banyak juga yang nge-DM langsung, terus tanya-tanya, ada juga yang via WA dan lain sebagainya tentang beasiswa LPDP ini seperti apa. Dan puncaknya di 2021 dan 2022 kemarin, itu banyak sekali yang minta review esai dan latihan wawancara beasiswa. Aku pun memfasilitasi, ada yang aku siapkan waktu secara bersamaan gitu untuk latihan wawancara, dan banyak banget gitu untuk teman-teman yang apply di tahun 2022. Dan mungkin waktunya benar-benar ya terbatas gitu, sehingga dari teman-teman yang apply itu ada rekomendasi kalau misalkan aku punya waktu lebih atau waktu luang lebih atau meluangkan waktu untuk membuka jasa terkhusus untuk mereview esai dan melatih wawancara beasiswa secara private gitu. Jadi secara face to face langsung, ada menyediakan waktu, atau istilahnya mungkin kerennya itu pendampingan beasiswa. Dan di sini aku membuka jasa pendampingan beasiswa untuk S1 atau S2. Jadi buat teman-teman yang berminat, silakan teman-teman bisa DM Instagram aku di @v.anjani. Dan mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh seputar tentang beasiswa. Tapi ya mohon maaf banget ya, banyak banget DM, terutama 3 atau 4 bulan lalu. Jadi buat teman-teman yang merasa men-DM aku dan belum aku baca, atau bahkan belum mungkin aku udah baca atau belum sempat terbalas, karena DM-nya banyak banget, tapi insya Allah yang DM mulai dari bulan Desember Januari ini udah aku langsung handle, langsung aku balas kayak gitu guys. Jadi mohon maaf banget ya, DM sebelumnya gak sempat aku balas karena posisinya aku lagi menyelesaikan studi, dan alhamdulillah studiku udah selesai. Jadi buat teman-teman yang sempat DM dan belum terbalas atau belum terbaca, bisa DM ulang lagi aku kalau misalkan teman-teman butuh sharing-sharing atau ada yang mau ditanyakan. Dan sejauh ini aku juga udah buka jasa online bimbel, ada matematika untuk SD sampai SMA, dan yang sudah berjalan juga aku buka juga pendampingan untuk penyelesaian skripsi, tesis, terkhusus juga yang kesulitan menggunakan metode penelitian meta-analisis, dan udah banyak banget yang ambil jasa meta-analisis ini. So itu dia guys di video kali ini, thank you banget udah nonton, semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, dan kalian bisa mengikuti seleksi LPDP ini dengan lancar dan diberikan hasil yang memuaskan. Thank you udah nonton, dan dadah!